Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naden Farida dari jurusan Hukum Tata Negara kelas C semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Pertemuan yang kedua yakni mengenai konsep ruang lingkup dan pengertian. Konsep merupakan suatu kajian terfokus pada satu hal. Konsep HTN mengkaji tentang HTN itu sendiri. Hakikat dari ilmu, yakni sejarah Yunani pada 600 sebelum Masehi, kental dengan mitologi atau mitos atau kepercayaan masyarakat. Ketika itu, tidak semua bisa dibuktikan kebenarannya. Akibatnya, lahirlah pemikiran-pemikiran yang kritis. Lepas dari tahun 200 sebelum Masehi, ketika ada sebuah mitos yang tidak bisa menjawab pertanyaan oleh mitos yang akhirnya dikategorikan sebagai logos, atau logos dikenal sebagai ilmu atau perlu menguji kebenaran yang melalui teori. Pengetahuan apa yang diketahui melalui panca indera, yakni ilmu pengetahuan yang sistematis, tingkatannya lebih tinggi dari pengetahuan. Tidak semua pengetahuan itu ilmu, sedangkan ilmu sudah pasti pengetahuan. Ilmu sebagai pengetahuan sistematis adalah berdasarkan kajian filsafat ilmu. Sebuah pengetahuan dapat naik derajat menjadi ilmu ketika sistematis dan memenuhi tiga indikator, yakni ontologis, dapat didefinisikan atau dimaknai, epistemologis atau pendekatan, yang ketiga aksiologis atau kegunaan, filsuf Thales dan Anasiman, yang ketiga Anasimanes, yang keempat Pythagoras, yang kelima Xenophanes, yang keenam Heraklitos, yang ketujuh Socrates, yang kedelapan Plato, yang kesembilan Aristoteles, yang kesepuluh Plotinus. Hukum tata negara, istilah dalam bahasa Inggris constitutional law, states law, dalam bahasa Prancis droit constitutionnel, dalam bahasa Belanda Strafrecht. Pengertian sekumpulan pengaturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal warga negara dengan negara, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Baik, selanjutnya pertemuan ketiga yakni asas-asas hukum tata negara. Asas atau karakter, prinsip, ciri khas, bentuk negara hukum. Secara formal, yaitu yang pertama individualisme, di mana sebuah negara membebaskan atau memberikan kemerdekaan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Amerika Serikat, yakni liberalisme. Yang kedua, negara Hausrestat atau penjaga malam, ada atau hadir ketika suatu keadaan membutuhkan kehadiran sebuah negara tersebut. Negara sifatnya membebaskan atau mendominasi. Yang ketiga, monopoli. Kebalikan dari individualisme, negara dominan mengatur kepada hal yang detail atau monopoli kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang B, yakni material. Yang pertama, kolektif, sebuah sikap negara hukum yang kolektif ya, antara masyarakat dengan pemimpin untuk mewujudkan cita-cita negara. Yang kedua, dominasi, negara tidak memberikan ruang atau partisipasi politik pada negaranya. Masyarakat dipaksa untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan negara tersebut. Yang ketiga, yakni asas-asas negara, yakni ada asas desentralisasi, pelimpahan sebagai kewenangan negara pusat terhadap daerah, asas dekonstrasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan ke daerah. Yang ketiga, asas pembantuan atau wewenang urusan pemerintahan pusat yang dibantu oleh daerah, asas negara hukum, Bangkok, jaminan HAM, badan kehakiman bebas atau mandiri, pemilu bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan, asas demokrasi, penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, rotasi kekuasaan, pemilu, kebebasan dijadikan hak dasar manusia. Baik, selanjutnya pertemuan keempat yakni tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama, kesatuan atau unitary state, lebih sentralistik, vertikal, manajemen model berpusat dan menganut sistem kerajaan atau kekaisaran, tapi kesatuan Inggris dan Jepang. Sentral, representatif, model Swedia, Spanyol, dan Denmark. Unification itu model penyatuan atau integrasi seperti Belanda. Mixed model campuran Prancis. Karakter negara kesatuan, satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintahan di tingkat pusat, satu kewarganegaraan, satu pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dengan dominasi pusat dibanding daerah. Yang kedua, bagian feudal states atau mengadopsi desentralistik, perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas, tingkat sentimental tinggi. Karakter, yakni satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian seperti Amerika Serikat, kedaulatan ganda, hubungan antara pemerintahan federal dengan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama sangat minimal. Pertemuan keempat yakni tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama, kesatuan lebih sentralistik. Yang kedua, sentralistik seperti medical management model terpusat dan menganut sistem kerajaan, seperti Swedia, Spanyol, Denmark, dan lain sebagainya. Karakteristik negara kesatuan yakni satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintah di tingkat pusat, satu kewarganegaraan, satu pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat. Yang kedua, bagian federal states atau mengadopsi sentralistik, perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakteristiknya yaitu satu wilayah negara terbatas atas negara-negara bagian seperti Amerika Serikat, kedaulatan ganda, hubungan antar pemerintahan, dan kewenangan yang bersifat eksklusif. Pemerintahan berkewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama sangat minimal.
Baik, pertemuan kelima yakni bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama, bentuk-bentuk pemerintahan. Menurut Aristoteles, ada autokrasi, kekuasaan tunggal atau diktator. Yang kedua, oligarki, pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang kelompok yang berkuasa dari golongan tertentu. Yang ketiga, monarki, kekuasaan dipegang seseorang atau raja seperti kaisar dan raja. Republik, bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ada pula bentuk negara menurut Aristoteles terbagi menjadi bentuk sempurna seperti monarki, bentuk sempurna Aristoteles dengan bentuk kemerosotan oligarki, bentuk sempurna politik pemerintahan langsung. Siklus teori bentuk pemerintahan yang berputar atau rotasi pemerintahan, yakni monarki, kekuasaan dipegang oleh satu orang, tirani, kekuasaan dipegang oleh satu orang, dan sewenang-wenang. Aristokrasi, kekuasaan dipegang beberapa orang, oligarki, kekuasaan dipegang beberapa orang, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan Mahfud MD, sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara seperti presidensil, kepala negara menjadi kepala pemerintah dan bertanggung jawab atas negara. Ya, pertemuan keenam yakni negara, autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern dianut oleh fasisme Italia, nazisme Jerman, komunis, Uni Soviet. Autokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang karakteristiknya berbeda dengan demokrasi, di mana autokrasi ini memiliki satu partai atau partai tunggal. Autokrasi membatasi kekuasaan orang lain yang dianggap menjadi kompeten, atau autokrasi ini pertengahan antara monarki dan oligarki. Biasanya autokrasi menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Organisme dianggap menjadi satu kesatuan yang memiliki dasar hidup serta kehidupan dan memiliki kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Dalam autokrasi ini, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasaan dan eksekutif. Demokrasi modern, negara yang menganut demokrasi modern adalah Indonesia. Salah satunya pemerintahan yang menganut sistem multipartai, di mana ia adalah sebagai penyelenggaraan kekuasaan rakyat. Dalam arti lain, demokrasi adalah kumpulan atau kesatuan daripada individu, yang mana bahwa individu mempunyai peranan yang pokok menentukan dan mengesahkan kebahagiaan serta kesatuan negara. Di sini rakyat memiliki kendali, dan demokrasi ini udah lebih dominan. Temuan ketujuh yakni pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pembatasan kekuasaan menurut Morsi Doverge, cara melakukan pembatasan kekuasaan secara langsung yakni ada pemilihan para penguasa. Yang kedua, penambahan atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Menurut trias politik Perancis abad, fungsi diploman, defensi, justice, dan polish. Johann Locke, legislatif, eksekutif, dan prerogatif. Kekuasaan eksekutif presiden membuat undang-undang, kekuasaan legislatif DPR, kekuasaan melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif kehakiman atau mengadili atas pelanggaran undang-undang tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, salahnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.